kita nggak usah panjang lebar, yang penting tahu need, kebutuhan orang, kekhawatiran orang, kita sampaikan. Itu kan komunikasi juga, bagaimana membaca kebutuhan orang. Hari ini kita bicarakan sesuatu, bagi orang yang tidak butuh apa yang kita bicarakan, itu nggak didengar. Kan paling banyak kita begitu kan, bicara apa yang kita inginkan, bukan apa yang ingin didengar oleh orang gitu loh. Makanya kan ada komunikasi publik, ada komunikasi politik, ada komunikasi bisnis, kombis, ada komunikasi pribadi, macam-macam itu kan, tergantung kita. Ya Nina, makanya kita bicara sini harusnya ada yang ini kan, koreksi lah. Nah, jadi kalau kita melihatnya kan dari konteks itu, aku bicara sama siapa hari ini? Kalau bicara sama cewek lain lagi kan, kita lihat apa kekhawatiran dia. Nah, dia mungkin sering diputuskan sama cowoknya ya. Bicarakan kebetulan Nina, saya ngasuh acara konseling mengenai 15 tahun ya Is ya. Di Radio Usul dulu saya ngasuh acara resep cinta lah. Sama si Irma dulu ya, Irma apa ya? Irma apa namanya? Bukan. Bukan yang dekan psikologi itu. Iya Bu Irma. Nah, dia sempat kita undang. Ini kita ngasuh acara konseling gitu. Malah mereka senang karena dianggap ini kan secara otodidak dan kita ngalami persoalan-persoalan seperti itu. Jadi komunikasi itu baru mereka lebih enak, tidak teoritis banget, tapi apa yang dialami itu kita bicarakan. Oh iya benar. Sebenarnya, yang kata justru sampai sekarang pun anak-anak yang remaja ya, kalau misalnya bikin webinar tentang kesehatan mental aja. Itu anak-anak senang karena memang kondisi sekarang ini kan membuat apa ya? Kalau dalam komunikasi kan ada kognisi, pikiran, afeksi, sampai betul. Sekarang terganggu di masa pandemi ini. Karena jadi makanya gini Nin, waktu ngisi acara itu waktu zaman masih mahasiswa kan menarik, kita masih muda, jadi kita juga punya motivasi lain ya. Nah waktu sampai ke Jakarta ini udah tua nih ceritanya, ngasuh acara namanya Kasmaran, kasus masukan dan syarat 7 tahun gitu. Tapi ujung-ujungnya apa? Dibilang orang itu waktu mau masukkan majalah Haneka itu kalau nggak salah Juis. Ini susah nih sekarang kalau abang ngomong itu kayak bapak nasihatin anak karena usia ini berpengaruh juga dulu kan kalau bicara itu kan kita ada di dalam bintang tamunya ya, bintang tamunya. Ya kalau dulu kan di range usia sama. Jadi tadi Nina menyinggung masalah pengenalan kognitif. Bisa dilanjutkan ini? Nah, konteks yang tadi disampaikan Bang Idrus terkait dengan awet muda tadi yang ternyata punya istri 17 tahun. Dan artinya dalam komunikasi itu juga perlu dipertimbangkan faktor hubungan dan kedekatan ya. Jadi relasi dan hubungan itu juga menjadi penting karena kalau misalnya kayak sesama kita misalnya yang sudah dekat secara verbal dan non verbal mungkin lebih praktis kalau ngomong nggak ribet. Jadi udah tahu sama tahu gitu, udah kenal. Misalnya antara Bang Idrus dengan Bang Bambang atau Bang Jaya, Bang Halis, kan nggak perlu pakai bahasa yang panjang-panjang. Iya. Dia aja mungkin sudah tahu gitu. Nah, ini yang kadang-kadang suka disalahartikan. Jadi para pejabat kita kadang-kadang menganggap masyarakat itu dan pahamnya itu dengan apa yang disampaikan. Nah, jadi suka bikin kesimpulan sendiri. Padahal sosialisasi itu kan penting untuk sampaikan berulang kali, nggak cukup hanya sekali. Sosialisasi ini di mana-mana menurut Nina itu yang masih sangat minim. Dan masyarakat kita ini dianggap udah cukup pintar, udah cukup tahu gitu. Tapi itulah yang juga itu barangkali kelemahan dari kita melakukan pembicaraan dialog dengan Zoom. Karena kita tidak melihat secara utuh apa yang dimaksud oleh orang akan bicara itu. Ya kalau aku berhadapan misalnya dengan Bang Halis, duduk di meja makan lah kita sekarang ini. Di kedua kopi. Bergerak telunjuk Bang Halis, sudah tahu awak kemana arahnya. Iya, betul. Ya, di sini kita nggak tahu kemana arahnya. Jadi kita hanya melihat macam begini. Macam aku mengenal Jaya, mengenal Bambang, mengenal Bang Halis, itu. Yang aku kenal itu kan masa lalu dia. Bukan yang sekarang. Ini hari ke depan aku nggak tahu dia siapa. Jadi dia bisa berubah jadi siapa-siapa. Jadi pengenalan kognitif ini membuat kita tidak tidak bisa berbicara, berkomunikasi dengan baik. Orang pasti salah sangka kita. Aku tahu, aku bisa memahami kau walaupun melalui Zoom ataupun tak pakai Zoom. Gini. Bukan apa? Kenapa? Ku tengok dia yang menikmati cerita kita pagi hari ini. Coba kau tengok. Tadi Nina kan sudah mengatakan bahwa etika ada apa kan begitu ya. Coba tengok gaya si Ari. Beretika enggak? Iya. Duduk pun tunduk begitu kan. Ini kan dia lain bang, tergantung tamu bang, tergantung tamu. Gaya kan tergantung tamu. Memang aku tuh orangnya anak-anak baik, begini nunduk aja. Tapi kalau digeruit sedikit, betul. Bukan. Tergantung tamu. Itulah dia.
Berarti dia menikmati pembicaraan tentang komunikasi ini kan begitu ya. Karena diawali oleh Nina dengan etika, dia tunjukkan etikanya. Coba tengok. Karena gini Bang, Biasanya mana? Bang, Biasanya ini- bergerak menolong Ya, orang lain. begini Bang, sekarang kita harus akui, aku pagi ini tertarik sekali pada waktu Abang bilang Nina, ya, masalah komunikasi. Yang ada dalam pikiran aku adalah komunikasi, karena aku orang pers, aku wartawan 50 tahun, aku berpikir ini komunikasi dalam hubungan media massa. Tapi ketika di pagi tadi Nina mengatakan bahwa di komunikasinya, terus aku pikir, jangan dibawa ke sana lah. Ya, karena komunikasi lebih lebar. Maka aku buka dengan pertanyaan general tadi. Iya, iya. Sekarang Nina tinggal memilih masuk kemana. Nah, tapi sampai sekarang, kita belum memberi kesempatan kepada Nina untuk berbicara tentang komunikasi yang dia maksudkan. Kan kita misal Jaya, tiba-tiba masuk komunikasi di dalam lapangan Merdeka. Merdeka. Jadi aku belum dapat, jadi aku masa kok belum sampai ya kayaknya ini. Jadi boleh Bang ditanya kembali, komunikasi yang ingin disampaikan oleh Nina kepada kita itu apa? Komunikasi yang mana? Yang barangkali sesuai dengan karakter saat ini. Ini kayaknya mau ujian ini. Sebenarnya apa yang udah kita bicarakan tadi sudah bisa sih masuk ke ranah komunikasi ya. Artinya apakah dia komunikasi massa, apakah komunikasi interpersonal gitu ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi yang namanya komunikasi itu kan sebenarnya simple ya Bang ya. Artinya nggak perlu juga nyari beribet kali. Sepanjang apa yang ingin kita sampaikan itu bisa sampai ke orang dan dipersepsinya sama, mungkin itu kita sebut sudah cukup efektif. Tapi mungkin yang paling bisa kita garis bawahi adalah good people speaks well kan gitu ya. Orang-orang yang baik biasanya kan juga akan berbicara baik dan baik dalam arti bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu bisa masuk ke dalam ranah politik juga, bisa masuk ke dalam ranah komunikasi kesehatan juga gitu. Baru nanti kita bisa mengukurnya dari macam-macam tadi, termasuk yang Nina sampaikan, kalau yang namanya pesan itu ya harus ada etos, harus ada patos, dan ada logosnya juga. Jadi ada ilmunya, ada etikanya, juga ada daya tarik. Kita nggak akan bisa menuangkan ide atau memberikan masukan kepada orang lain gitu, karena orang langsung berpikiran bisa negatif gitu. Sesuai juga, Ri, kalau misalnya Nina datang sebagai hari ini bicara tentang komunikasi. Nah kan kita ini semua kan dalam tanda petik ya, ini semua kita ahli, apapun bicara orang datang tamu yang datang kita semua paham aja gitu. Jadi akhirnya porsi yang disampaikan oleh yang kayak Nina tadi ya, dia malah aku bilang tadi dia sebagai wasit aja jadi ngelihat mana yang benar mana yang salah gitu kan, karena dia lebih paham dengan secara teoritis. Tapi kalau bicara tentang kehidupan dalam berkomunikasi, kita kan semua punya latar belakang itu. Nah kita sampaikan benar nggak, ditanggapi oh ini benar. Misalnya kayak tadi ada orang bilang jangan lihat siapa yang bicara tapi dengarlah apa yang dibicarakan, itu sudah nggak begitu banyak laku lagi karena sekarang orang banyak tipu-tipu kira-kira kayak gitu. Jadi hal-hal seperti ini kan sejauh mana sekarang di ilmu komunikasi itu? Saya kan Bang Hari Munzir tadi kan dengan kalau kita zaman dulu Bang Aris yang beli putih bersama ya, gini gitu, nggak mau kenyang gitu kan, tapi mungkin bisa disalahartikan. Nah orang yang bisa mengartikan atau menafsirkan pesan itu kan tentu yang udah punya hubungan dekat. Kalau misalnya orang baru atau orang yang baru pertama lihat simbol-simbol itu kan pasti dia pikir apa ya yang disampaikan orang ini kok kayaknya mengarah ke hal-hal yang nggak bagus ya gitu. Bukan gitu ya Bang? Ya, kalau dulu itu kan orang misalnya ya, dulu itu kan antara mertua dan menantu itu kan ada satu gap jarak itu ya, bicara aja kadang-kadang. Nah sekarang kan berdebat-debat sama menantu. Nah aku ingat sebuah cerita dulu zaman dulu. Itu komunikasi antara menantu sama mertua, begitu dia makan habis nasinya. Kemudian dia mau tanya nasi aja takut, masih ada nggak nasi? Dia ambil sendok diketok-ketok di piringan, teng 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 teng, datang mama mertuanya. Ditanya, ada apa nak? Oh, enggak bu, katanya. Saya mau tanya, kapan nih piring ini dibeli ya katanya. Sebenarnya dia menunjukkan nasinya udah habis. Datang si mertua menjawabnya juga begitu, dia ambil periuknya. Ditunjukkan dalam periuk itu udah nggak ada nasi, sama dengan periuk ini dulu belinya katanya. Dia menunjukkan nasinya udah habis. Gua ngerti lah yang lu tanyakan nasi gitu. Jadi kadang-kadang yang seperti itu kan komunikasi juga dengan cara yang ya sedikit agak apa gitu, agak sampiran-sampiran seperti itu, unik. Itulah Bang kondisi kita sekarang dengan kondisi kita dulu. Kalau dulu kan kita hubungan personalnya langsung.
dekat, sehingga bahasa-bahasa nonverbal itu bisa kita tangkap. Sekarang kan media, itulah yang kurang di generasi muda kita, sehingga bahasa-bahasa kias itu, sampiran itu mereka nggak paham. Jadi lebih suka bahasa-bahasa yang faktual, bahasa-bahasa yang langsung. Makanya kalau kita ngelihat satu tayangan atau satu berita di online, itu kan komentar netizen itu kadang-kadang udah jauh dari etika itu, suka-suka hatinya dia ngomong gitu. Nah, kalau dulu kan kita enggak, kita diajarkan itu bersampir. Kan dari orang tua kita. Ya, itu yang tadi, the way of saying things tadi, bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang baik. Tapi ini bagus ya. Setakat ini saya lihat bahwa inilah yang tadi kita bicara dari awal. Inilah contoh daripada satu jenis komunikasi lagi ini yang mungkin belum masuk kurikulum. Komunikasi simpang siur. Kami ini simpang siur kami bicara ini. Nggak tahu kita fokus kemana. Ya nggak penting gitu kan. Simpang siur itu terjadi di mana? Kenapa? Karena di awal tadi Ari juga menceritakan waktu narasinya kita seolah-olah berbicara di kedai kopi. Di kedai kopi itu tak ada. Ya betul. Soalannya. Betul. Ya, kan? Itulah istilah medannya kombur bang ya. Kombur. Mengalir aja. Banyak bualnya kan begitu. Satu gelasnya kopinya. Tapi ceritanya Presiden Amerika aja bisa disalahkannya. Iya kan? Dan kebijakan nggak ada yang protes loh ya. Ada kedai kopi, tidak topik nggak ada yang protes. Nah itu dia. Ya. Karena itulah Nina barangkali bisa melihat dalam perbincangan kita ini kan sangat cair. Karena kita berasal dari kawan semua, bukan baru kenal. Makanya berbeda kalau kenapa kami tidak melakukan webinar. Karena webinar itu kalau kita lihat itu nanti ada monolog yang lebih banyak dari pembicara. Kaku lagi. Dan kita tidak punya hak, tidak punya waktu banyak untuk menumpahkan apa yang kita rasa. Maka jawab begini, sebenarnya aku ingin mengakui bahwa jangan percaya 100% apa yang kita ucapkan di sini. Iya. Jangan percaya. Walaupun masih meraba ya bang. Ya, ini mau membongaknya ini semua kita ini. Jadi jangan juga ekspektasi Nina itu berubah. Jadi banyak aku udah perhatiin nih, ada orang diundang kemari terus berekspektasi nanti dia sebagai monolog gitu ya. Enggak, begitu sampai sini malah kadang-kadang kesempatan bicara pun dipotong-potong sama orang karena merasa semua juga memahami hal yang mau lagi didiskusikan. Tapi jadi menjadi bahagian. Nina sekarang menjadi bahagian dari kita. Ya bukan lagi dia sebagai orang yang khusus gitu loh kan itu. Iya bang, lebih mantap gitu. Iya, jadi begitu apa Jadi aku nggak merasa bahwa hari ini menyimpang. Inilah kelebihan. Bukan menyimpang tamu, tapi inilah dan besok bisa cerita apa lagi lebih lepas lagi. Betul. Jadi positioning dari acara ini itu kalau menurut aku ya positioningnya itu bukan. Beda kita beda dengan yang lain. Kita memang orang-orang yang kan kau bilang udah kenal bukan setahun 2 tahun 20-an udah bergerak lah kita kan. Sudah itu begitu ketemu misalnya adik-adik kayak gini kita juga udah gampang cepat. Yang datuk kita ada yang tukang sumprit itu kan, Bang Alis kan. Jadi sudah yang ngerasain. Kalau dia udah pakai serius, aku udah tahu pasti Jaya tuh. Iya, Jaya agak berkerat ini bang. Apa yang komentar bang? Yang paling ribut aku lah yang paling ribut. Mesti kalian potong-potong. Awak tak bisa begitu dikit aja ada peluang langsung masuk kan gitu bahaya juga. Bang Jaya dulu Bang Jaya komentar. Kalau Bang Alis kerjanya ngipas saja. Cuman kalau kita tanya Bang Alis macam pakai emban gitu. Kalau Bang Alis dari pandang itu kompor kalau Bang Alis kompor dia 12 sumbu. Ya. Apa kata dia? Kalau dulu orang kan bicara dari hati ke hati. Sekarang orang dari HP ke HP. Betul dari HP ke HP. Kata si Jaya tadi kan dari hati ke hati, dari HP ke HP. Kalau kita berjumpa, kita bicara bukan dari mulut ke mulut, dari tangan ke mulut. Pak, mulut ke.